persekutuan partnership. Cuma kalau di partnership itu yang bekerja sama itu adalah orang, gitu ya. Tapi kalau di dalam joint arrangement ini yang bekerja sama itu perusahaan, gitu ya. Kalau di partnership, kira-kira kenapa mau bekerja sama dengan orang lain? Alasan terjadinya partnership, logikanya kenapa? Waktu topik partnership, kenapa kok nggak usaha sendiri? Kenapa kok ngajak orang lain untuk mendirikan perusahaan di partnership? Ya, nambah modal, selain nambah modal, betul, nambah modal. Terus untuk apa lagi? Hanya nambah modal kalau di partnership. Keahlian ya juga ya, bergabung beberapa orang yang keahliannya saling membantu satu dengan yang lain, gitu ya. Jadi itu juga yang sama terjadi di joint arrangement ya. Jadi joint arrangement ini beberapa perusahaan bekerja sama. Alasannya bisa karena mengerjakan suatu proyek, di mana pengerjaan satu proyek itu dia tidak cukup harus mengerjakan sumber dayanya sendiri, gitu ya. Jadi dia mengajak perusahaan lain, gitu ya. Misalnya untuk mengerjakan jalan tol, misalnya gitu ya, dia menghubungkan seluruh Kalimantan, misalnya seperti itu ya. Nah, perusahaan itu kalau mengerjakan sendiri nggak sanggup, dia ajak perusahaan lain, gitu ya, untuk sama-sama mengajukan tender, memenangkan tender untuk bisa mengerjakan proyek tol Jalan Kalimantan, gitu ya. Jadi kerjasama, gitu ya. Bisa seperti itu, gitu ya. Bisa juga banyak hal yang lain. Jadi ini yang bekerja sama itu perusahaan. Nah, kalau dari textbook kalian itu ada di chapter 11, gitu ya. Cuma di chapter 11 itu bahas 3 topik: consolidation theory, push down accounting, dan corporate joint venture. Jadi yang kita ambil yang corporate joint venture-nya di chapter 11, gitu ya. Nah, cuma akuntansinya kalau yang di textbook itu mengacu ke standar US, gitu ya. Jadi berbeda dengan yang di Indonesia yang mengacu ke standarnya Amerika, gitu ya. Mengacu ke standarnya IFRS, jadi tidak pakai standarnya US, gitu ya, di situ. Jadi makanya kemudian saya tulis di sini, termasuk di dalam slide tadi agak cukup panjang terkait teorinya karena berbeda dengan yang di textbook, gitu ya. Jadi dasar kita nanti dari PSAK 111 itu ya, acuannya dari IFRS 11 yang judulnya joint arrangement. Kemudian juga PSAK 228 itu dari IAS 28 yang judulnya investment in associate and joint venture, yang diambil joint venture-nya, gitu ya. Associate-nya tidak masuk ke topik hari ini, gitu ya. Itu dasar materi hari ini. Jadi joint venture ini adalah pengaturan bersama di mana dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan frame-nya, kalau perusahaan punya investasi di perusahaan lain, gitu ya. Jadi waktu AKM 2 kita membahas investasi surat berharga. Investasi surat berharga itu bisa surat hutang atau debt security, bisa surat saham atau equity security. Kemudian kalau surat saham itu kita bisa, kalau saham itu karena saham itu menunjukkan kepemilikan, kita jadi owner sebuah perusahaan lain, gitu ya. Itu bisa kita tidak punya pengaruh signifikan. Ini biasanya tujuannya untuk trading doang, gitu ya. Ini makanya pakai fair value, di mana perubahan fair value-nya masuk laba rugi, atau fair value di mana perubahan fair value-nya masuk ke OCI.
gitu ya. Bisa juga dengan kepemilikan itu kita bisa mempengaruhi perusahaan, gitu ya. Ini yang pakai equity method. Bisa juga tidak hanya pengaruh tapi menjadi pengendali. Nah, pengendali ini dibedakan dua. Pengendalinya tunggal. Ini kalau pengendali tunggal, akuntansi investasinya pakai equity method juga, plus susun laporan keuangan konsol di AKL 2 gitu ya. Bisa juga pengendalinya nggak tunggal, bersama. Ini yang kita sebut hari ini ya. Kita sebut joint arrangement, pengaturan bersama. Joint arrangement ini dibedakan antara joint operation dan joint venture, gitu ya. Itu memandangnya bagian yang kita bahas itu bagian yang di sini, pengendalian bersama, gitu ya. Pulau yang lain, di sini seperti itu dijelaskan dalam perjanjian kerjasama beberapa perusahaan tadi, gitu ya. Kemudian masing-masing pihak itu tugasnya apa? Saya tadi yang mengerjakan jalan tol itu 3 perusahaan kontraktor. Perusahaan yang satu tugasnya apa, 2 tugasnya apa, 3 tugasnya apa, gitu ya. Bisa satu berbagi dari Kalimantan Tengah sampai Kalimantan berapa, gitu ya. Bisa berbagi wilayah, misalnya seperti itu di contractual arrangement-nya yang kedua. Yang ketiga, bagaimana membersnya itu nanti mengatur, gitu ya, siapa yang mengambil keputusan, gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap apa, misalnya ini bertanggung jawab terhadap operasi, ini bertanggung jawab untuk marketingnya, itu diatur. Kemudian yang keempat, kontribusinya dari masing-masing pihak, setor modal berapa saja masing-masing perusahaan tadi, gitu ya, ke pengaturan bersama tadi. Kemudian bagaimana membagi aset, liability, revenue, expense atau profit loss-nya, itu diatur dalam perjanjian kerjasama antar perusahaan tadi, gitu ya. Dalam perjanjian tadi yang berbagi pengendalian ada 3 elemennya, gitu ya. Ada perjanjian tadi merupakan satu kontrak yang mengikat pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang kedua, sharing of control, maksudnya keputusan diambil harus disepakati oleh pihak yang memiliki pengendalian setara. Jadi tidak ada satu pihak pun yang bisa melakukan hak veto, gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang bekerja sama itu 3 perusahaan, PT A, PT B, dan PT C, gitu ya. Kerjasamanya tadi untuk membuat jalan tol, maka keputusan dalam proses pembangunan jalan tol itu harus disetujui oleh 3 perusahaan ini. Jadi nggak ada salah satu perusahaan yang bisa melebihi dari perusahaan lain. Jadi kedudukannya setara. Itu sharing of control. Keputusan harus diambil dengan suara bulat, gitu ya. Itu di pengendalian bersama. Jadi posisi mereka setara di dalam joint arrangement pengaturan untuk pembangunan jalan tol lagi, posisinya setara, gitu ya. Beda kalau di yang di AKL, gitu ya, yang pengendalian tunggal, itu di dalam satu perusahaan yang mereka buat, gitu ya. Misalnya ada 3 pemegang saham perusahaan tadi. Pemegang sahamnya perusahaan juga bisa, tidak harus orang, gitu ya. 3 pemegang saham. Kalau di dalam pengendali tunggal, berarti nanti misalnya pihak A yang kontrol, di pihak A yang kontrol, yang B sama C hanya pengaruh signifikan, gitu ya. Itu kalau pengendali tunggal, sehingga perjanjian kerjasama yang mereka bentuk, perusahaan yang baru yang mereka
mereka bentuk itu konsolidasinya ke satu perusahaan saja yang mengendali, gitu ya. Itu kalau yang tunggal, gitu ya. Kalau ini tiga-tiganya setara, gitu ya. Akuntansinya gimana? Nih belum kita lihat, gitu ya. Kalau akuntansinya masa dikonsol ke 3 perusahaan, Bu, gitu ya. Nggak mungkin, gitu ya. Berarti kan ada duplikasi laporan keuangan konsol, gitu ya. Nah, akuntansinya itu yang diatur adalah berdasarkan dengan right and obligation dari pihak-pihak yang dalam perjanjian kerjasama tadi, gitu ya. Hak dan kewajibannya masing-masing pihak itu ngapain? Kalau joint operation, masing-masing pihak itu punya hak dan kewajiban terhadap aset dan liability daripada kesepakatan yang mereka bentuk. Itu joint operation. Masing-masing itu seringkali disebut kalau di Indonesianya adalah kerjasama operasi. Jadi kalau dalam bentuk joint operation, pengaturan bersama yang mereka buat ini, masing-masing pihak itu punya asetnya sendiri, punya hutangnya sendiri, gitu ya. Itu dalam joint operation. Joint operation itu kalau misalnya dalam proyek jalan tol, misalnya PTA ini nanti membawa apa, gitu ya, alat beratnya dia, gitu ya. Sehingga alat berat yang di dalam joint arrangement ini asetnya adalah milik PTA. Kemudian kalau ada utang terkait pembelian alat berat, maka yang bertanggung jawab tetap ke PTA, gitu ya. PTB itu membawa aset apa ke proyek pembangunan jalan tol tadi, gitu ya. Misalnya materialnya, gitu ya. Semua material yang dibawa dalam proses pembangunan jalan tol itu asetnya PTB. Termasuk utang untuk pembelian material itu kalau ditagih, nagihnya ke PTB. Jadi masing-masing pihak bawa asetnya sendiri, punya utangnya sendiri, gitu ya. Itu kalau dalam joint operation. Otomatis biayanya ditanggung masing-masing. Berarti beban penyusutan alat berat yang nanggung PTA. Beban untuk pembangunan jalan tol, gitu ya, cost of goods manufakturnya, gitu kan, jalan tol seperti manufaktur, gitu ya. Itu yang membukukan adalah PTB masing-masing. Yang C tugasnya apa? Tugasnya misalnya mengelola tenaga kerjanya, gitu ya. Tenaga kerja yang membangun proyek jalan tol. Jadi biaya-biaya terkait dengan tenaga kerja nanti akan ditanggung oleh PTC, gitu ya, masing-masing. Kemudian nanti dapat pembayaran dari pemerintah, gitu ya. Pembayaran pemerintah, dapat revenue dari pemerintah. Revenue ini akan dibagi ke A, ke B, dan ke C. Itu di joint operation, gitu ya. Yang kerjakan siapa di pembangunan jalan tol? Ya masing-masing, gitu ya. A bawa alat berat, B material, C yang mengerahkan tenaga kerja, dia ngatur. Kalau ada permintaan khusus dari pemerintah, jalan tolnya jangan lewat sini, dibelokkan segala macam, dibicarakan 3 orang ini, karena akan mempengaruhi tenaga kerjanya, materialnya butuh berapa, alat berat yang dibutuhkan seperti apa. Jadi harus disepakati 3 pihak itu joint operation, gitu ya. Joint operation bisa tanpa bentuk hukum, gitu ya. Pokoknya kerjasama tanpa bentuk hukum bisa juga dilakukan joint operation, gitu ya. Pokok operasinya kita lakukan bersama-sama, itu di joint operation, ya. Itu kita temui dalam pembangunan seperti itu, atau yang kita ketemui kalau sehari-hari, itu ya, yang juga saya pernah alami dalam proses penerbangan, itu yang seringkali kita temui ya. Di penerbangan ke satu negara lain, ternyata di situ kita pakai pesawatnya bukan dari penerbangan tadi, gitu ya. Tuh saya pernah melakukan penerbangan ke Kanada, ke Vancouver, gitu ya. Saya pakai pada waktu itu dapatnya karena dana dari Dikti ya, karena dapat beasiswa itu waktu S3. Kemudian dana dari Dikti diberikan tiket Cathay Pacific, gitu ya saya. Nah ternyata pada waktu dari Surabaya berangkatnya saya tidak dijemput pesawat Cathay, gitu ya, tapi sama Garuda diterbangkan ke Singapura,
Di Singapura baru ganti pesawat Cathay. Gitu ya, Cathay itu nanti transitnya di Hong Kong. Karena Cathay Pacific home base-nya Hong Kong, dari Hong Kong baru jalan ke Kanadanya. Nah itu berarti ada joint arrangement antara Garuda dengan Cathay Pacific untuk penerbangan Surabaya Vancouver. Gitu ya, Vancouver itu di Kanada ya, di paling hangat gitu kota Vancouver gitu ya. Nah itu joint operation ya, artinya pesawatnya adalah asetnya masing-masing. Jadi Garuda punya pesawat yang antarkan saya dari Surabaya ke Singapura, itu pesawatnya Garuda, asetnya adalah milik Garuda. Otomatis Garuda bertanggung jawab terhadap biaya yang terjadi selama penerbangan tadi, gitu ya. Kemudian sisanya dari Singapura ke Vancouver, walaupun transit di Hong Kong, itu tanggung jawab Cathay Pacific. Pesawatnya, asetnya Cathay Pacific, gitu ya. Itu tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga waktu saya beli tiket, nanti tiket tadi akan dibagi ke Garuda dapat berapa persen, ke Cathay Pacific dapat berapa persen. Itu joint operation. Untuk menjalankan apa istilahnya, bukan trayek ya, istilahnya untuk menjalankan rute tadi tidak perlu dibuatkan sebuah perusahaan khusus gitu ya. Pokoknya dua belah pihak yang bekerjasama, gimana baginya gitu ya. Mereka tentu harus ada komitmen ya, kualitasnya harus setara. Kalau udah gitu nanti membawa nama buruk bagi Cathay karena jualannya atas nama Cathay Pacific gitu ya. Itu di dalam joint arrangement. Kalau joint venture beda. Kalau joint venture itu masing-masing pihak itu punya hak terhadap aset bersihnya dari joint arrangement. Jadi bukan hak terhadap aset, liability, termasuk revenue expense-nya enggak. Ini masing-masing pihak punya haknya hanya terhadap bersihnya. Itu di dalam joint venture. Ini bisa ditonton itu untuk membedakan antar berbagai macam yang saya tulis di papan itu ya. Apakah pengaruh, signifikan, kendali, kemudian sampai ke joint venture-nya gitu ya. Karena ada yang ulang, saya tayangkan ulang ya. Untuk yang ulang saya izin tayangkan ulang gitu ya. What is a joint control? And what is the difference between joint operation and joint venture? How to account for these arrangements? Welcome to our video with a summary of IFRS 11 joint arrangements that is a part of our little group accounts and consolidation series. I'm Sylvia, the founder of IFRS Box, the website to be if you want to learn IFRS stress-free and like a pro. So don't forget to check ifrsbox.com and browse any articles, videos, courses, quizzes, and many more. We have already seen this scheme in my other videos about the consolidation. It's a summary of all kinds of investments that an investor can make. Investor can buy a subsidiary with a control evidenced by more than 50% share, well not necessarily, and in full consolidation method is applied. Then investors may invest in an associate where significant influence is present, or in some joint arrangement which is joint venture or joint operation, and here the basic criteria is joint control, and then there are any kinds of other investments which are financial instruments. Now in this video we'll focus on joint arrangements that are arranged by the standard IFRS 11. The investments in subsidiaries are arranged by IFRS 3 and IFRS 10, all covered by my other videos. And associates and equity method are arranged by the standard IAS 28, investments in associates and joint ventures. So let's focus on IFRS 11. It's a relatively new standard. It was issued in 2011, and all entities must apply for the period starting 1st January 2013 or later. This standard replaced the old IAS 13
13, non-monetary contributions by ventures. So these two are no longer valid. The objective of IFRS 11 is to establish principles for financial reporting by entities that have an interest in arrangements that are controlled jointly, that is, joint arrangements. In order to meet this objective, IFRS 11 defines joint control and then requires an entity that is a party to joint arrangement to determine the type of joint arrangement in which it is involved, because as you will learn there are two types, and based on the type, IFRS 11 prescribes the accounting method for entities' interest in a joint arrangement, okay? Well, we have just said that the presence of joint control is the basic criteria for joint arrangement. While here the indicator is the equal share in the arrangement, but it's not necessarily the criteria. Joint control is. Now, what precisely is joint control? Well, joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control. Well, the first thing you need to assess when deciding whether there is a joint control is collective control of the arrangement. Well, it means that no single party has a control, but all or group of parties are able to control the arrangement collectively. If not, that would mean that, for example, just one party is able to control the arrangement and no other party can veto its decisions, right? Then such an arrangement is not a joint arrangement and it's not within the scope of IFRS 11, so you need to apply other standards. Yes, meaning that there is a collective control, then the question is whether decisions about the relevant activities of joint arrangement require unanimous consent of the parties that collectively control the arrangement. If not, for example, when there are three parties and to make a relevant decision, two parties are sufficient to agree, then again, such an arrangement is outside the scope of IFRS 11, as joint control requires unanimous consent. If the answer is yes, unanimous consent is required, then there's a joint control and you're dealing with joint arrangement under IFRS 11. When there is a joint control present, then we are in a joint arrangement. Once you identify joint arrangement, you need to classify it correctly in order to apply the correct accounting method. There are two types, joint venture and joint operation. In joint ventures, parties having joint control of joint venture, they are called joint venturers, have rights to the net assets of the arrangement. As opposed to that, in joint operation, parties having joint control of joint operation, they are called joint operators, have rights to the assets and obligations for the liabilities relating to the arrangement. While sometimes it's clear what type you're dealing with, as it might be stated in the contract, but sometimes it's not so clear. So how to distinguish these two types and classify your joint arrangement correctly? The classification depends upon the rights and obligations of the parties to the arrangement. Probably the main question in classification is whether the joint arrangement is structured through separate vehicle or not. While separate vehicle means simply separately identifiable financial structure, for example, separate company or some other separate entity based on some statute or something like that. If there is a separate vehicle, then the joint arrangement might be joint venture or joint operation, and you would need to carefully consider the legal form of the vehicle, the terms of the contractual arrangement, and also other facts and circumstances when relevant. However, if there is no separate vehicle, then the joint arrangement is clear joint operation. Based on the classification, you need to apply appropriate accounting method for reporting your investment in the financial statements. So how to account for joint arrangements? If you hold an interest in a joint venture, then you need to apply the equity method as described in IAS 28, investments in associates and joint ventures. IAS 28 is covered by the separate video that you can find in this channel, so if you need to know more about how to apply the equity method, check that out. Joint operator that is involved in a joint operation needs to
account separately for its assets, including its share on any asset account jointly, its liabilities, including its share on any liabilities incurred jointly, its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation, its share of the revenue from the sale of output by the joint operation, and its expenses, including its share of any expenses incurred jointly. So how to account for these items? Well, in line with other appropriate standards. For example, when joint operator provides a machine in the joint operation, the machine is accounted for in line with IAS 16, property, plant, and equipment, just as it will be held by the joint operator in its own business, unless there are some other circumstances. We have just finished our short summary of IFRS 11 joint arrangements, and if you need more or want to improve your IFRS skills, then you're very welcome to check out my IFRS kit and subscribe. Oke, itu ya. Jadi gambarannya. Ada pertanyaan sampai situ? Silakan kalau mau tanya. Dasarnya dari IFRS 11 yang diadopsi ke PSAK kita. PSAK-nya 111 gitu ya. Jadi tadi joint arrangement atau pengendalian bersama itu ada dua, joint operation dan joint venture, gitu ya. Kemudian akuntansinya tadi juga sudah dijelaskan, gitu ya. Oke, jadi kalau ada pengaturan bersama atau joint arrangement, ditanya apakah dilakukan oleh kendaraan terpisah. Kendaraan terpisah itu maksudnya mereka bekerja sama itu dibuatkan perusahaan terpisah, tidak gitu ya. Perusahaan itu bisa berbentuk PT, bisa berbentuk partnership dan lain sebagainya. Partnership tetapi pemiliknya adalah perusahaan lain gitu ya. Jadi struktur keuangan terpisah mencakup entitas hukum terpisah atau entitas lain yang diakui oleh undang-undang, terlepas apakah entitas tersebut memiliki subjek hukum atau tidak gitu ya. Kalau tidak dibuatkan satu kendaraan terpisah, maka itu langsung masuk ke joint operation, gitu ya. Tetapi kalau dibuatkan satu entitas terpisah hasil kerjasama mereka tadi, maka kita akan amati bagaimana bentuk hukum dari entitas terpisah yang dibentuk, gitu ya. Maksudnya apakah kalau bentuk hukumnya PT itu harusnya terpisah dari owner secara hukum, gitu ya. Kalau bentuknya partnership terdiri dari perusahaan dan perusahaan lain, itu berarti tidak terpisah dari owner karena partnership itu melekat ke ownernya masing-masing, gitu ya. Jadi dilihat bentuk hukumnya, perjanjian kerjasamanya antar pihak-pihak tadi, gimana cara mengaturnya, gitu ya. Jadi kalau perjanjian kerjasama, kalau joint operation itu berarti yang dibentuk dari katakan dua PT, gitu ya. Kalau dalam joint operation itu pengaturan kontraktualnya harusnya dalam joint operation ini yang menjalankan adalah PTA dan PTB, gitu ya. Kalau joint venture dalam pengaturan kontraktualnya PTA dan PTB, yang menjalankan usaha di dalam joint venture itulah joint venture-nya sendiri. Jadi ini menjalankan sendiri, hasilnya, bersihnya baru dikasihkan ke PTA dan PTB, gitu ya. Jadi kalau joint venture itu yang mereka bentuk kerjasama ini itu bisa mengerjakan sendiri. Jadi dia dalam joint venture itu dia punya aset sendiri, punya liability sendiri, punya revenue expense sendiri. Kemudian bersihnya baru dibagikan ke pemegang sahamnya, dalam hal ini dua perusahaan tadi, PTA dan PTB. Itu kalau joint venture. Jadi joint venture yang berusaha, yang mengelola adalah dalam pengaturan kontraktualnya adalah joint venture itu sendiri. Dua perusahaan pemegang saham itu dia hanya mendukung bisa secara modal, bisa secara informasi penting terkait bisnis tadi, gitu ya. Itu joint venture punya sendiri, mandiri, gitu ya. Tetapi kalau joint operation itu yang menjalankan ya
perusahaan itu dalam kerjasama tadi. Jadi bayangkan tadi joint operationnya masuknya penerbangan, gitu ya tadi, penerbangan dari Surabaya ke Vancouver, gitu ya. Yang menjalankan penerbangannya siapa? Ya Garuda sendiri, bawa pesawatnya Garuda, dan masing-masing juga PTB ini tadi Cathay Pacific sendiri pakai pesawatnya dia sendiri. Jadi kerjasamanya ini itu tidak mandiri, dia tidak punya aset sendiri, tidak punya pesawat sendiri yang melayani rute Surabaya Vancouver, enggak punya aset sendiri. Asetnya ya pakai asetnya Garuda, nanti pesawat Garuda itu setelah sampai Singapura bisa melayani penerbangan yang lain, lepasan dari joint arrangement yang melayani rute itu. Demikian juga Cathay Pacific, gitu ya. Jadi itu joint operation. Jadi joint operation itu dalam pengaturan kontraktualnya masing-masing pihak itu punya fungsi aktif, gitu ya. Kalau di dalam joint operation, kalau joint venture, masing-masing pihak setelah bentuk mereka bisa lepas tinggal, biar joint venture-nya ini mandiri, dia kelola, hasil bersihnya baru dikasihkan ke pemegang sahamnya. Itu dalam pengaturan kontraktualnya seperti itu, gitu ya. Juga harus dilihat fakta dan keadaan lain. Kadangkala di perjanjian tertulis itu tidak sama dengan realita. Jadi yang kita pakai di realitanya. Dari situ kita lihat hak right and obligation-nya apakah ke masing-masing aset liability. Kalau iya berarti ke operasi bersama. Tapi kalau right and obligation-nya ke bersihnya itu kita sebut ke ventura bersama, gitu ya. Jadi pengklasifikasi ini penting karena nanti berbeda accounting treatment-nya. Ini detailnya, gitu ya, karena textbook-nya tidak ada sesuai dengan di IFRS, maka banyak teori yang saya taruh di slide, gitu ya. Jadi kalau dalam joint itu dibandingkan antara joint operation dan joint venture. Kalau joint operation, partinya punya right to the asset, obligation for the liability. Sedangkan kalau yang joint venture, right-nya hanya terhadap bersihnya, net asetnya. Kalau dalam joint operation, masing-masing pihak akan berbagi terhadap kepentingan dalam suatu aset, gitu ya. Kalau dalam joint venture, aset belong to the arrangement. Jadi asetnya itu punya joint venture-nya, gitu ya. Jadi setelah diserahkan kepada joint venture, PTA ini harus alihkan asetnya ke joint venture. PTP juga alihkan aset. Kalau ini tidak perlu dialihkan asetnya, asetnya tetap di masing-masing pihak, gitu ya. Kemudian kalau ada big obligation dalam joint operation, obligation-nya nanti ya dibagi, gitu ya. Cost and expense juga akan dibagi, gitu ya. Party are liable for claim on the arrangement raised by third party. Jadi kalau ada yang nagih, misalnya pembayaran daripada pilot penerbangan Garuda, yang nagihnya ke Garuda, gitu ya. Demikian juga masing-masing. Itu kalau joint operation. Tapi kalau joint venture, joint arrangement-nya yang punya liable, punya kewajiban terhadap debt and obligation, gitu ya. Masing-masing pihak kewajibannya hanya sebesar yang dia setorkan, sebesar modal itu. Setelah itu modalnya kelolaan sendiri sama joint venture. Kalau ada utang ya bayaran sendiri. Itu kalau dalam joint venture, gitu ya. Creditor of the arrangement do not have any right of the recourse against of the party. Jadi tidak ada, kalau memberikan hutang kepada joint venture ya nuntutnya ke joint venture, tidak bisa mengejar ke PTA dan PTB. Itu kalau dalam joint venture. Kalau dalam joint operation, kalau ada hutang, hutangnya ditagih ke pihak-pihak yang membentuk tadi. Itu bedanya GO dan GV, gitu ya. Demikian juga revenue expense, gitu ya. Kalau dalam joint operation berbaginya terhadap revenue dan expense, gross-nya, gitu ya. Kalau joint venture berbaginya terhadap net profit. Jadi revenue expense tetap punyanya JV, bersihnya baru dibagi ke PTA dan PTB yang membentuk JV. Kalau di JO enggak, revenue-nya sendiri-sendiri. Kalau ada expense ya ditanggung sendiri-sendiri.
gitu ya. Itu kalau di dalam joint operation. Kalau accountingnya, harusnya dari sifatnya kita tahu accountingnya. Kalau dalam joint operation, accountingnya maka aset ini tetap ada di asetnya Garuda. Jadi pesawat tadi tetap ada di laporan keuangannya Garuda. Demikian juga pesawat Cathay Pacific tetap ada di laporan keuangannya Cathay Pacific. Kalau ada hutang terkait penerbangan Garuda ada di hutangnya PT Garuda. Demikian juga kalau ada hutang ada di laporan keuangannya Cathay Pacific, kalau itu hutangnya punyanya Cathay Pacific. Demikian juga kalau ada revenue, gitu ya, revenue-nya didapat dari customer yang terbang, kemudian dibagi, dapat Garuda dapat 10%, 90%-nya ke Cathay misalnya, maka Garuda mencatat revenue 10% dan Cathay mencatat revenue 90%. Demikian juga expense-nya ditanggung sendiri-sendiri. Jadi accounting-nya itu tidak ada perbedaan dengan accounting yang untuk perusahaan tunggal, hanya pada waktu mengerjakannya itu kita kerjakan bersama-sama. Itu kalau accounting-nya, gitu ya, kalau dalam joint operation. Joint operation ini juga banyak kita jumpai dalam perusahaan tour and travel, gitu ya, melayani dari mana sampai kemana itu pakai mobilnya dia, dari mana ke mana pakai mobil rekanannya dia, gitu ya. Nah, mobilnya punyanya masing-masing, gitu ya. Biayanya tanggung masing-masing sesuai rute yang mereka layani. Kemudian revenue-nya nanti mereka bagi, gitu ya. Itu dalam joint operation. Jadi accounting-nya biasa, kalau itu aset tetap, tadi jelaskan juga di video tadi. Kalau aset tetap, maka pesawat di Garuda ya disusutkan biasa di laporan keuangannya Garuda, gitu ya. Accounting-nya tidak ada beda dengan usaha lain yang dikerjakan sendiri, maksudnya gitu. Kemudian kalau dalam joint venture, apa yang dibawa ke dalam joint venture itu akan dicatat aset oleh masing-masing joint venture tadi, gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya joint operation itu tidak ada perpindahan aset. Jadi kalau tadi ada aset pesawat, ya pesawatnya tetap di masing-masing, di Garuda sendiri, pesawatnya di Cathay Pacific itu dia pakai sendiri, masing-masing tidak berpindah, gitu ya. Itu kalau JO. Kalau JV, gitu ya, misalnya dibuatkan perusahaan khusus yang melayani rute Surabaya Vancouver, nanti di dalam JV tadi, maka nanti Garuda itu akan menyerahkan pesawatnya ke JV. Demikian juga Cathay Pacific akan menyerahkan asetnya ke JV, gitu ya. Jadi asetnya benar-benar dipindahkan ke JV, sehingga apa yang dicatat masing-masing pihak itu dicatat sebagai investasi. Investasinya di JV. Nyatetnya pakai equity method. Nyatetnya pakai equity method. Equity method ini dikenal juga di AKM 2 ya. Jadi apa yang dibawa oleh masing-masing pihak ke JV itu dicatat sebagai investment. Jadi tadi misalnya kalau bentuknya JV, berarti di Garuda nanti dia akan catat ada investment in JV yang melayani Surabaya Vancouver, misalnya itu bentuknya JV, itu dia kasih asetnya, setoran modalnya berupa pesawat, gitu ya. Itu di Garuda, sehingga nanti di JV dia akan catat dia dapat pesawat dari Garuda itu sebagai capital share-nya ya, capital stock atau capital share, sama kalau ada additional PT capitalnya. Itu benar-benar berpindah dari sini, pihak yang membentuk berpindah ke JV-nya. Itu kalau JV, gitu ya. Kalau JO tidak ada perpindahan. Apa yang dibawa ke dalam JV itu dicatat totalnya sebagai investasi oleh masing-masing
investasi itu dicatat menggunakan equity method. Kalau dalam JV itu mungkin aja punya pihak lain yang berpartisipasi, tetapi dia tidak punya pengendalian bersama, maka pihak lain itu kalau dia di level pengaruh signifikan maka tetap pakai equity method. Atau kalau dia tidak punya pengaruh sama sekali, jadi dia masuk ke yang fair value gitu ya, entah profit loss atau OCI. Jadi kadangkala dalam joint venture yang dibentuk itu bisa saja ada pemegang sahamnya, misalnya 3 pihak, PTA, PTB, PTC, yang punya pengendalian bersama itu hanya A dan B. Yang C itu hanya pemegang saham yang pasif, misalnya seperti itu. Maka yang accountingnya untuk joint venture itu hanya berlaku di PTA dan PTB. Sedangkan PTC yang pasif itu bisa dia pengaruh signifikan, bisa juga hanya tujuan trading. Kalau pakai trading berarti di PTC, tadi pakai fair value. Investasinya dicatat fair value, yang A dan B pakai equity method. Jadi yang pengendali di JV ini adalah A dan B. Yang C tadi tidak punya pengendalian gitu ya. Dia hanya pemegang saham pasif gitu ya. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Ini case-nya, jadi case yang terjadi. Kalau case ini A dan B buat entitas. Walaupun buat entitas belum tentu JV ya, dia bisa juga CO gitu ya. Kalau ini contohnya adalah CO, melakukan kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak dan gas bumi. Direksinya dari entitas baru yang dibentuk dari A dan B buat H, terdiri dari direktur masing-masing pihak. Masing-masing pihak punya kepemilikan 50%. Keputusan harus diambil dengan suara bulat dari direksi. Jadi setara, nggak ada salah satu pihak kalau nggak setuju berarti tidak bisa diambil keputusan. Hak dan kewajibannya diatur sesuai proporsi masing-masing. Jadi siapa yang melakukan eksplorasi ditunjuk, siapa yang melakukan pengembangan dan produksi itu juga ditunjuk, apakah A atau B gitu ya. Kemudian biaya yang terjadi, dananya dapatnya dari PTA dan PTB gitu ya. Dari sini itu berarti joint operation, karena yang mengerjakan itu masih pihak-pihak yang membentuk A dan B gitu ya. Tidak sendirian, entitas H sendiri, tetapi masing-masing pihaknya. Kalau ini kasusnya yang JV gitu ya. Dua perusahaan buat entitas baru. Entitas baru itu mengakuisisi dan mengoperasikan pusat perbelanjaan. Entitas X kerjaannya nanti nyewakan stand retail, lahan parkir, shopping centernya di maintain, buat peralatannya juga, liftnya, juga buat reputasi database customernya, itu tugas dari entitas X. Kemudian kita lihat perjanjiannya. Ini buat entitas baru, bisa CO, bisa JW, dilihat perjanjiannya. Di perjanjiannya yang punya shopping center itu nantinya X, bukan R atau S. R atau S nanti tidak bertanggung jawab atas kewajiban yang terjadi di X, gitu ya. Kemudian R atau S kalau misalnya nggak bersedia untuk melanjutkan kepentingannya di X, dia bisa menjual kepemilikannya. X-nya nggak terpengaruh, X-nya jalan terus, gitu ya. Berarti di sini JV gitu ya, karena X-nya mandiri. Kemudian bagiannya R sama S adalah dari bersihnya hasil pengoperasian dari shopping center tadi, itu jadi JV, gitu ya. Kita lihat equity method ini secara lebih mendalam. Kita sebut equity method untuk JV ya, karena untuk JO accountingnya sama seperti tidak dilakukan dengan kerjasama dengan perusahaan lain karena tidak ada bedanya gitu ya, asetnya masih di masing-masing. Ini ilustrasi equity method ya.
Jadi R dan S membentuk X. Masing-masing setor modal misalnya tunai 50 miliar. Dana itu kemudian dipakai X untuk mengakuisisi shopping center. Kemudian R dan S mendapatkan saham biasa, nilai nominalnya 1 juta rupiah per lembar, dapat 1000 lembar masing-masing. Equity method, kalau tadi shopping centernya itu ya. Jadi kalau di R atau S, karena saya buat sama, saya catat satu aja untuk space supaya kelihatan bersama, supaya cukup gitu ya. Harusnya kan 3 pihaknya yang nyatet, R nyatet, S nyatet, dan X juga nyatet gitu ya. Maka yang disetorkan 50 miliar keluar dari R atau S tadi diterima oleh X, karena 50 miliar dari 2 perusahaan dapat 100 M. Kemudian di masing-masing RS atau S nyatetnya investasi ya. Sedangkan di X dia dapat 100 M, berarti dapat setoran modal. Keluarkan share capital ordinary 1000 lembar 1 juta rupiah, nominalnya selisihnya share premiumnya. Itu waktu invest. Jadi kelihatan ya, kasnya benar-benar berpindah ke X, dikeluarkan dari R atau S masuk ke X-nya. Gitu ya. Kalau CO tidak ada, kasnya masing-masing pihak, tidak ada perpindahan ke CO. Kemudian karena equity method, akhir tahun X itu berhasil mengelola misalnya laba 10 miliar. Maka dicatat itu ya, equity method dicatatnya kalau di X dapat laba setelah closing entry, income summary-nya sisa di kredit, ditutup, ditambahkan ke return earning 10 miliar. Kemudian bagi investornya mencatat bagiannya dia dari laba 10 M, masing-masing dapat 50%-nya. Jadi naikkan investasi 5 M masing-masing dan pendapatan dari investasi 5 M. Ini equity method. Jadi equity method itu mengikuti equity-nya JV ya. Jadi joint venture tadi namanya PT X. Ini aset, ini liability, ini equity. Kalau equity-nya JV itu naik gara-gara return earning-nya bertambah laba, maka investment-nya di R sama S, PT R dan PT S itu punya investment itu juga ikut naik. Gitu ya. Kita naikkan proporsional, kalau punya 50% maka dari laba 10 M bagiannya separuhan. Kemudian kalau tadi baris ketiga RUPS-nya memutuskan bagikan laba 25% saja dari labanya sebagai dividen. Jadi dari 10 M dibagikan sebagai dividen 25%, 2,5 M. Gitu ya. Jadi kalau dividen waktu date of declaration ada RE-nya berkurang, ada utang dividen. Oke, karena RE-nya berkurang, RE itu ada di equity. Ya, berarti RE berkurang, turun equity-nya, maka nilai investment-nya juga ikut turun. Gitu ya. Jadi turunnya berapa? Masing-masing dapat bagian 50% dari 2,5 M. 50% 2,5 M, 1,25 M. Maka R atau S nyatetnya dividen receivable, karena di situ payable, sini receivable, mengurangi nilai investasi 1,25 miliar. Itu ya equity method nyatetnya. Mengakui dividen yang diumumkan dari RUPS-nya joint venture X gitu. Jadi nilai investmentnya akan bergerak ya. Pertama 50 ditambah 5 jadi 55, berkurang 1,25. Itu ya, jadi nilainya terakhir akhir 2025 53,75 miliar.
dari 50 ditambah 5 miliar laba dikurangi ada dividen 1,25 itu 53,75. Nah, penerapan equity method itu akan terus mengikuti laba rugi dari joint venture-nya. Kalau joint venture-nya sampai rugi dan ruginya itu melebihi nilai investasi kita, gitu ya, maka secara pengaturan karena tanggung jawabnya masing-masing pihak terhadap JV itu maksimal sebesar modal yang disetorkan. Kalau sampai rugi melewati modal yang disetorkan, itu tidak dicatat oleh kita kerugian tambahan tadi nol. Contohnya di sini ya. Jadi kalian perhatikan itu, ini perkembangan joint venture yang dibentuk dari 2005 sampai 2029. Waktu 2025, saldo terakhir investasi kita 53,75 miliar. Paham ya dapat dari mana 5375 gitu ya. Dari 50 miliar investasi awal tadi, 50 miliar investasi awal bertambah 5 berkurang 1,25. Jadi akhir 2025 53,75. Kemudian kalau 2026 nya rugi 100 M, itu kolom pertama rugi, laba ruginya X, rugi 100 M, maka bagiannya masing-masing 50%-an, 50 M. Berarti investasi kita berkurang 50 M, jadi saldonya jadi 3,75. Ini saldo akhir tahun akumulasi, ini nilai investasinya jadi 3,75. Gitu ya, berkurang nilai investasinya. Kalau rugi lagi 50 M 2027, maka masing-masing bagiannya 25 M. Padahal saldo investasi kita terakhir itu 3,75. Berarti nggak kuat nanggung 25 M. Nah, kalau nggak kuat, berarti yang kita tanggung cuma maksimal 3,75. Berarti 21,25 itu tersisa, masih belum kita tanggung. Kita nilai investasinya menjadi 0 saja, tidak melebihi yang kita invest, gitu ya. Kemudian kalau 2028 itu ternyata balik laba 30 M, bagian kita 15 miliar, 50%-nya, gitu. Berarti atas 15 miliar ini nilai investasi kita tidak kita munculkan lagi, karena 15 miliar itu belum menutup akumulasi 2125. Jadi kalau 15 plus dikurangi 2125 min, masih sisa min 6,25. Jadi nilai investasinya tidak kita munculkan, tetap 0. 2029 laba 24 M, bagian masing-masing separuhan 12 M. 12 M ini bisa menutup minus 625, nutupnya 5,75 masih sisa, gitu ya. Maka baru dimunculkan investasinya 5,75 miliar. Itu equity method kalau investingnya atau joint venture yang dibentuk itu mengalami kerugian. Jadi kita akan mencatatnya maksimal hanya sampai nilai setoran modal kita. Kalau sudah jadi 0, kita tidak menanggung lebih. Itu maksudnya, gitu ya, karena joint venture-nya mandiri ya. Beda kalau joint operation. Kalau joint operation ya pihak itu tetap menanggung, gitu ya. Kalau JV tidak, maksimal sampai 0 doang, gitu ya. Tapi kita punya perhitungan terpisah. Kita baru munculkan nilai investasinya kalau akumulasinya sudah tertutup. Jadi itu kalau di jurnal di slide berikutnya itu ya, tiap tahun 2026 rugi, ada rugi investasi rugi 100 M, kita bisa nanggung 50 M tadi, gitu ya. Karena saldo terakhir 5375. Entitas X tahun 2027 rugi lagi 50 M, ini nggak kuat. Kita hanya nanggung maksimal sampai 0 investasi kita. 2028 laba tidak kita jurnal.
karena akumulasi labanya belum bisa menutup kerugian akumulatifnya. Baru 2029 laba 24 miliar, kita tidak langsung akui 12, kita pakai untuk nutup akumulasi kerugian dulu. Sisanya masih lebih, baru kelebihan itu yang memunculkan nilai investasi kita. Gitu, ada pertanyaan dulu sampai situ? Ini kasus khusus kalau joint venture-nya rugi melewati setoran modal dari pemegang sahamnya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ini slide berikutnya menggambarkan bagian equity ya, karena equity method tadi ya. Jadi tadi joint venture-nya tadi kan pada waktu dibentuk pertama ada aset, liability, equity. Nah, equity-nya pada waktu itu berupa share capital 1M sama share premium, gitu ya, 99M pada waktu dibentuk pertama. Total equity-nya 100, ini di joint venture X karena dimiliki oleh PTR dan S masing-masing, makanya dia nyatat adanya, kalau di R atau S adanya di aset, dia punya investment di X sebesar 50M karena separuhnya. Yang S kalau buat neracanya, ini dia punya aset, ada investment juga di X sebesar 50M. Gitu ya. Kalau kita lihat saling silangnya, jadi di joint venture-nya terima modal tadi cash dapat 100M itu dari setoran pemegang sahamnya, di mana masing-masing setor 50 dan 50. Kemudian kalau tadi tahun pertama beroperasi ada return earning tadi, tahun pertama masih laba, tahun pertama perusahaannya laba 50, tetapi bagikan dividen 25%-nya. Berarti tadi ada return earning plus 10 tapi dikurangi 2,5 gitu ya. Berarti di sini 7,5 return earning-nya. Nilai investasinya itu bergerak tadi dari 50 plus 5 dikurangi 1,25, 53,75. Maksud saya kalau ini di total itu ketemunya juga 107,5, di mana 50% dari 107,5 itu 53,75 juga. Ini kan 50 dapat laba, dapat bagian dividen, jadi 53,75. Ini akhir 2025. Jadi ini bergeraknya, ini ngikut terus gitu ya. Ini kan 50% dan 50%. Paham ya di sini ya? Ini kan karena laba 10 berkurang 2,5, berarti return earning-nya jadi 7,5.
bagian masing-masing 5 dan 1,25. Jadi bertambah 5 berkurang 1,25, demikian juga masing-masing pihak. Itu ya. Kalau rugi juga seperti itu. Rugi di tahun 2026, RE-nya minus. RE-nya dari 7,5 dikurangi dengan 100. Gitu ya. Sehingga di sini dari 7,5 RE-nya dikurangi dengan 100. Gitu ya, berarti RE-nya di sini minus 92,5. Sehingga kalau kita lihat totalnya di sini 100 kurangi 92,5, 7,5 M pada tahun 2026. Sehingga waktu 2026 7,5 M itu 50%-nya juga kita akan akui lagi gitu ya. Ini kan min 1,25, 92,5 kita akan kurangi tadi masing-masing menjadi dikurangi 50 miliar. Ini berkurang juga 50 miliar gitu ya. Sehingga saldo investasi kita tadi dari 5,75 menjadi sisanya 3,75. Ini akhir 2026. Gitu ya. Kan awalnya RE-nya 7,5, nah 2025 rugi 2026 rugi 100 M, RE-nya berkurang 100. Kalau di total RE-nya 92,5, kalau di total ekuitas total 100 dikurangi minus 92,5 itu 7,5 M. Ini total equity. 7,5 M equity joint venture X 50%-nya itu 3,75, 50%-nya 3,75. Itu yang disebut equity method ya. Jadi equity-nya joint venture itu pergerakannya diikuti oleh para investornya yang berbagi pengendalian. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini gambaran dari equity-nya JV ya maksud saya. Jadi awalnya 1, modalnya 99, kemudian jadi RE-nya jadi 7,5 karena laba 10 bagi dividen 2,5, RE-nya 107,5. Tahun 2026 dari 7,5 ada kerugian 100, RE-nya minus. Tapi kalau di total ekuitasnya masih positif 7,5 tadi. Sehingga investmentnya 50%-50%-nya. Kalau kita amati 2027 itu equity-nya juga minus. Nah pada waktu equity minus kita cuma menanggungnya sampai 0, min 3,75 ini jadi 0 saja. Gitu ya. Padahal di sini minus tadi minus 42,5 M. Ini kalau joint venture-nya rugi ya. Jadi yang minus di tahun 2027 itu tidak hanya return earning. Kalau 2025 yang minus return earning tapi total equity masih plus. Kalau 2027 yang minus sampai ke total equity-nya. Ya, jika sampai kejadian seperti itu, maka masing-masing investornya cuma nanggung sebesar saldo terakhir investasinya. Itu ya. Ini kalau ada kesepakatan khusus, misalnya kalau ekuitasnya negatif itu harus ditutup pemegang saham. Kalau sampai kejadian seperti itu, maka dari pihak perusahaannya, pembentuknya selisih lebihnya dari investasinya sisa 3,75, kekurangannya 21,25 itu diakui liability, gitu ya. Tapi kalau sudah mengakui liability, berarti joint arrangement itu akan berubah dari JV ke JO. Karena buktinya kewajibannya dari JV itu ditanggung oleh masing-masing pembentuk JV tadi, gitu ya. Itu kalau kasus khusus ya. Ini juga dijelaskan di dalam standar kita, kondisi khusus. Kalau sampai ada kesepakatan kalau joint venture-nya negatif, ekuitasnya itu
masing-masing pihak harus menanggungnya. Jadi kalau seperti itu berarti masing-masing pihak ada hutang gitu ya. Dan berubah dari dari JV ke JO. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Tadi liabilitasnya kan dibagi ke PT S sama S ya. Jurnalnya dibagi dua. Jurnalnya maksudnya ada 3 pihak kan? Jadi kan di situ ada 3 company. Ada PTR, ada PTS, dan PTX. PTX ini adalah bentukan dari R dan S, kan gitu, dibikin oleh R dan S, gitu ya. Jadi otomatis jurnalnya ada di 3 perusahaan kan. Waktu R-nya invest masuk ke X, S-nya invest juga masuk ke X, kan gitu. Tadi R-nya invest 50 miliar, S-nya juga invest 50 miliar, masuk ke X 100 miliar, kan gitu. Pemegang sahamnya 2, gitu ya. Itu kalau ilustrasinya. Gitu ya. Jadi ini kalau kita gambarkan di 3 perusahaan seperti itu. Begitu apa sudah menjawab? Oke, silakan kalau ada lagi. Contoh realnya saya pakai yang JV itu Astra. Sudah dibahas kemarin ya, Mei ya. Astra gitu ya. Astra ini banyak JV-nya, joint venture-nya ya. Ada Astra Equinix, ada TAM itu Toyota Astra Motor, gitu ya. Saya pakai di annual report-nya Astra. Bentar. Tutup ya. Astra. Oh.
Tadi saya cari penjelasannya ya, tapi kelamaan kalau saya cari satu-satu ya gitu ya. Kita langsung lihat ke laporan keuangannya. Jadi sebenarnya di Astra International Tbk itu terutama yang otomotif ya, itu semuanya joint venture gitu ya. Joint venture bukan joint operation. Salah satunya adalah TAM, Toyota Astra Motor. Itu joint venture dari Toyota. Toyota kira-kira dari negara mana? Jepang. Jepang sama Astra, gitu ya, Toyota dan Astra. Ini kepemilikannya 50-50. Bentuknya joint venture, gitu ya. Jadi Toyota itu nanti bertanggung jawab untuk masalah engine-nya. Kemudian Astra itu bertanggung jawab untuk bodinya. Gitu ya. Kalau engine-nya, beberapa engine masih diimpor dari Toyota dari Jepang. Nanti sampai ke Indonesia sama Astra tinggal dibuatkan bodinya, gitu ya. Dijadikan joint venture. Jadi di sini Astra dan Toyota punya kendali setara di Toyota Astra Motor. Tapi Toyota Astra Motor itu berusaha sendiri. Dia mandiri, dia punya aset sendiri, punya liability sendiri. Nanti bersihnya, laba bersihnya dibagi ke Toyota separuh, dibagi ke Astra separuh. Kalau rugi ya nanggung juga separuh. Kalau kejadian tadi ilustrasi kita ya, rugi juga masing-masing pihak juga menanggung. Itu selain itu juga AHM ya. Saya nggak tahu kalau Toyota kenapa Toyotanya ditaruh depan. Kalau AHM kira-kira ini juga joint venture dari apa nih? A-nya Astra, H-nya Honda. Astra Honda Motor. Ini juga JV, juga 50-50, gitu ya. Jadi kerjasama Astra dengan Honda juga, gitu ya. Ini terutama kendaraan roda 2 selain roda 4, gitu ya. Itu JV. Ini kalau kita lihat di laporan posisi keuangannya Astra banyak ya. Truk gitu juga kerjasama dengan apa, gitu ya. Itu malah truk bentuknya UD gitu ya. Oke, nah ini kalau kita lihat di Astra ada investasi pada Ventura bersama, gitu ya. Di situ investasi pada Ventura bersama digabung dengan entitas asosiasi, fokus kita ke Ventura bersamanya, gitu ya. Kalau kita lihat nilai investasinya positif, jadi nggak sampai nol, berarti masih laba perusahaan dia invest, gitu ya. 66.130, gitu ya. Itu nilai yang cukup signifikan karena total asetnya itu 472, gitu ya. 66.130, gitu ya. Dibandingkan dengan aset tetapnya 78 sudah. Jadi termasuk salah satu aset yang cukup besar di Astra, investasi pada Ventura bersama. Ada di sisi aset, bagian aset tidak lancar, karena pasti kalau seperti itu kerjasamanya jangka panjang ya. Jadi aset tidak lancar. Kemudian di laporan laba ruginya, kalau kita lihat itu Astra ada bagian hasil bersih dari joint venture, gitu ya. Jadi joint venture-nya dia dan juga entitas asosiasi ini karena digabung ya, itu menghasilkan laba 10.291 miliar, jadi 10 triliun ya. Laba dari entitas asosiasinya dan joint venture-nya. Fokus kita ke joint venture. Kalau kita lihat masalahnya, berarti kita ke CALK nomor 11 gitu ya, joint venture-nya. Investasi joint venture. Itu ya, jadi investasinya yang Ventura bersama dari 66.130 kalau 2024, yang Ventura bersama itu 39.909. Itu dijelaskan salah satunya yang cukup besar nilainya adalah AHM tadi, Astra Honda Motor. Kepemilikan efektif
adalah 50% Astra, 50% Honda gitu ya. Ini manufaktur kendaraan bermotor roda 2 merek Honda gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini equity method ya, dia jelaskan kalau di Honda itu total asetnya ada 37591 gitu ya. Astra Honda Motor maksud saya gitu ya, AHM yang dia bentuk. Dia punya kas, punya aset lancar lain, aset lancar tidak lancarnya totalnya jumlah asetnya 37. Jadi AHM itu JV, buktinya dia punya aset sendiri terlepas dari Astra dan Honda gitu ya. Dia punya hutang sendiri, total hutangnya 21.386, sehingga aset bersihnya 16.205. Ingat, aset bersih itu berarti kalau di AHM, ini saya kasih judul AHM gitu ya. Jadi AHM punya aset sendiri, liabilitas sendiri terlepas, terpisah dari Astra dan Honda. Dimana di situ AHM total asetnya 37591 gitu ya, 2024. Total liability-nya 21386. Gitu ya, sehingga net aset bersih atau ekuitas itu 16,205. Gitu. Nah, kepemilikannya Astra adalah 50% dari 16.205. Tadi kan sesuai equity method ya. Jadi dari 16 ini kalau saya ganti Astra, ini Honda gitu ya. Dia berbagi separuh-separuh. 50%-nya masuk ke Astra, 50%-nya masuk ke Honda gitu ya. Itu equity method ya. Jadi 50%, 8.000 sekian gitu ya, 8.103. Berarti di Astra 8.103, di Honda juga ada investasi 8.103. Berbagi 50-50 gitu ya. Ini equity method ya, joint venture. Ya, walaupun waktu akuisisi mungkin ada goodwill, ada penyesuaian fair value, book value. Ini cara menghitung akuisisinya sama nanti di akal 2 waktu business combination ya. Jadi ada, kalau kita akuisisi di atas fair value ada goodwill gitu ya. Kemudian ada penyesuaian aset book value, fair value itu juga disesuaikan 175 minus. Jadi jumlah tercatatnya 7.932 itu kalau di AHM. Itu equity method gitu ya. Jadi yang dia jelaskan cuma Astra Honda Motor tadi gitu ya, untuk entitas Ventura bersama. Demikian juga untuk laba ruginya ya. Jadi AHM itu selama tahun 2024 itu menghasilkan ada pendapatan bersih, ada biaya tadi, laba tahun berjalan 10.080, kemudian ada penghasilan komprehensif lain dan ada dividen yang diterima oleh grup gitu ya. Maka nanti akan dibagi 50%-an bagiannya oleh Astra dan Honda Motor. Ini gambarannya saldo awalnya, kemudian ada penambahan karena laba, ada pengurangan penghasilan komprehensif lain, sehingga nilai investasinya menjadi 4.929. Itu di PT AHM. Tapi dia punya joint venture yang lain ya, banyak. Yang lainnya 31.977 gitu ya, ada beberapa penyesuaian gitu ya dari hasil bersih, penghasilan komprehensif lain, sehingga saldo akhirnya di 2024 nilainya sekian gitu ya. 2023 juga dijelaskan perkembangannya. Itu equity method Ventura bersama gitu ya. Jadi Astra Honda Motor joint venture dari Astra dan Honda. Dia menyebutnya joint venture. Itu ya, berarti kedudukan mereka setara di AHM, punya hak kendali yang setara, gitu ya. Dan AHM itu independen, gitu ya, karena dia JV bukan JO, gitu ya. Kalau JV berarti punya aset, liabilitas, revenue expense terpisah dari
Asta dan Honda. Tapi bersihnya nanti baru dibagi. Oke, itu untuk joint venture. Kalau yang JO contohnya memang sulit kelihatan di laporan keuangan ya, karena digabung bersama dengan operasi biasa, karena tidak ada perpindahan aset, tidak ada perpindahan liability, gitu ya. Jadi bergabung dengan operasi biasa. Jadi sini saya kasih contoh terkait dengan operasi bersama yang terjadi kalau Pertamina. Pertamina ini banyak operasi bersama ya. Ini operasi bersama. Dia punya bermitra dengan berbagai macam pihak. Dia Pertamina kerjasama dengan Star Energy Geothermal Salak Ltd, gitu ya. Juga ada di berbagai daerah lain. Dia kerjasama dengan, misalnya yang di Bedugul Bali, itu dia kerjasama dengan Bali Energi, gitu ya. Itu dia operasi bersama. Kalau operasi bersama, asetnya tidak berpindah dari Pertamina ke JV-nya, gitu ya. Kemudian gambarannya bagaimana usahanya. Download aplikasi GoPay, selalu ada harga murah buat muda dan paket Natal. Iklan masih. Saat timur. Siklus kehidupan terus berjalan. Ada saat tersulit ketika harus menahan rasa sakit. Ada saat gawat ketika alam rusak dan sumber daya alam mulai hilang. Hampir putus asa ketika masalah begitu nyata. Namun, harapan akan terus tumbuh ketika energi dalam kehidupan telah ditemukan. Akan selalu ada perubahan. Joint Operating Body Pertamina Medco INB Tomori Sulawesi atau yang biasa disebut JOB Tomori hadir membangun sinergi di tengah masyarakat dengan mengelola energi menjadi bagian dari penggerak kehidupan. Tepatnya di Sulawesi Tengah, JOB Tomori mulai mengelola sumber daya alam kekayaan Indonesia, yaitu operasi lapangan minyak Tiaka di Kabupaten Morowali Utara dan lapangan gas Senoro di Kabupaten Banggai. JOB Tomori merupakan operasi bersama antara PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi, PT Medco INB Tomori Sulawesi, dan Tomori INB Limited yang melakukan kegiatan operasi sektor hulu migas di bawah pengawasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. Dengan mengemban visi menjadi operator perminyakan dan gas yang terbaik dan terpandang di Indonesia, JOB Tomori berkomitmen menjalankan aktivitas yang mendukung tujuan perusahaan dan berpedoman pada tata nilai perusahaan untuk meningkatkan kontribusi pada negeri. Dengan tata nilai yang diterapkan dalam manajemen perusahaan, JOB Tomori berhasil menciptakan sistem kerja yang mendukung pemberantasan korupsi, memperkuat kepercayaan, dan terus menciptakan kemajuan dengan pekerja yang profesional dan kompeten. Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, keselamatan kerja mutlak dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali, yaitu dengan mengikuti aturan CLSR atau Corporate Life Saving Rules. Sejak 30 Mei 2014 hingga saat ini, telah menunjukkan kinerja KHSE yang baik dengan total recordable incident sebesar 0, yang artinya nihil kecelakaan tanpa hilang hari kerja. Melalui capaian dan performa yang semakin kuat, JOB Tomori berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui aliran gas ke PAU, Donggi Senoro LNG, dan PLN. JOB Tomori sadar, mengelola sumber daya alam adalah satu kesatuan dengan tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.
JOB Tomori merupakan satu-satunya perusahaan migas di Indonesia yang mengkonversi H2S yang bersifat toksik menjadi produk komersial H2SO4 dan juga satu-satunya perusahaan migas di Indonesia. Memanfaatkan panas atau steam dari proses NGCU menjadi sumber listrik di dalam kilang. Bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat, JOB Tomori membangun kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan demi keberlangsungan peradaban, menjaga dan mengawal setiap proses regenerasi dan keberlangsungan alam untuk masa depan. Menghadirkan kegembiraan, memupuk kecerdasan. Mendukung kemandirian masyarakat dalam kesehatan dan mampu mengolah kekayaan alamnya sendiri menjadi bermanfaat. Membangkitkan motivasi untuk terus berinovasi. Oke ya, itu ya. Itu kerjasama operasi. Tadi berapa pihak di joint operation ini? 3 ya tadi ya komposisinya. Walaupun kepemilikannya nggak setara, kalau di joint operation berarti tiga-tiganya ini punya hak pengendalian setara, gitu ya. Jadi Pertamina, Hulu Energi, ada Tomori, kemudian juga ada Medco, gitu ya. Ini komposisi dari kepemilikannya. 3 pihak ini pengendaliannya setara, walaupun secara kepemilikan nggak setara. Itu artinya kepemilikan ini cuma nanti menunjukkan kalau ada laba di joint operation, gitu ya. Kemudian ada revenue expense, itu masing-masing pihak mendapat bagian 50, 20, dan 30. Nah, kalau dia sebut joint operation, berarti aset-aset yang dimiliki, gitu ya. Seperti aset yang di sini, gitu ya. Di joint operation, itu berarti di joint operation itu berarti akan menunjuk ini punyanya siapa, itu punyanya Medco, ini Pertamina, itu punyanya Tomori. Jadi aset tadi masih miliknya masing-masing, walaupun sudah dipindahkan ke satu lokasi yang sama, gitu ya. Jadi masing-masing pihak membawa asetnya masing-masing dan tidak ada perpindahan aset keluar dari Pertamina ke joint operation. Asetnya tetap dicatat oleh pihak masing-masing tadi. Itu kita sebut kerjasama operasi, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada tugas itu, tugasnya dari UTS yang semester lalu bisa dikerjakan, nanti diupload kelompok 2 orang aja deh, gitu ya. Silakan berkumpul 2 orang, ada di ULS UTS tahun lalu ya, semester lalu. Saya kasih tempat uploadnya ya yang di ULS ya. Yang nggak bawa laptop mungkin tulis tangan, nanti fotonya yang diupload, gitu ya. Dia foto sama HP kemudian diupload.
Waktunya sampai 9.20 ya. Sekarang kalau di jam 9.05, 15 menit 9.20. Yang itu hakim pembukuannya atau Oh, belum sampai ke bawah ya? Bawahnya ya, instruksi. Akuntansinya, perlakuan akuntansinya. Jadi untuk tahu perlakuan akuntansinya kita putusin dulu ini JO atau JV gitu ya. Lalu kemudian dibuat accountingnya. Accountingnya yang ada transaksinya tentu. oh berarti suaminya transaksi Yang ada transaksinya setoran modal, duitnya. Kemudian ini akhir tahun laba rugi KR. gitu ya.
sudah di-upload, di foto, di-upload, ada di WLS sudah. Kenapa? Masih nunggu yang 925 tuh yang saya tutup kalau di WLS. 920 deadline, 925 kalau upload 925 nggak bisa masuk sudah. Dia ada 4 menit dari 920 berat untuk upload. Sembilan 9.20 Bu telatnya. Upload 920, 925 total ya. Jadi sebelum 925 kalian sudah harus upload.
berarti nggak ada tugas di rumah ya. Jadi kalau slide terakhir ada tugas itu saya bacakan ya. Jadi kan kalian sudah mengerjakan sekarang. Kenapa? Nggak ada tugas lagi maksud saya, sudah cukup yang sekarang di kelas ini. Sudah selesai apa? Tutup tuh ya, 9:25. Lah, wes tutup itu. Bisa, coba Dilas, coba bisa apa? Harusnya tutup. Yang belum sempat upload. Oke, saya tambahin sedikit ya, saya buka lagi. Sebentar. Saya tambahi sampai 9:28, 3 menit. Ayo, upload sudah sekarang. Bisa apa aja. Ini aku foto aja.